Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kami disuguhkan atau diperlihatkan di media sosial, terutama di Facebook, yaitu di situ ada video sekaligus di mana ada dua kematian. Yang pertama, kematian yang baik yang dinamakan husnul khotimah. Artinya meninggal dunia dalam kondisi mentaati Allah, meninggal dunia dalam dia berada di jalan Allah, melakukan amal-amal kebajikan. Di saat dia meninggal sedang mendengarkan ceramah seperti ini Pak Bu, di dalam masjid. Setelah orang agak tua, mungkin umur sekitar 55 sampai 60-an ya, setelah dia habis bertanya, kemudian jarak beberapa menit kemudian beliau meninggal dunia. Ya, itu di video tersebut ya, insya Allah ada di HP kita, nanti sudah kita share insya Allah, nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, maka di situ captionnya, komennya adalah mudah-mudahan banyak doa, semoga meninggal husnul khotimah, karena meninggal di tempat yang baik, tempat yang mulia. Di mana Pak Bu? Di masjid. Di masjid. Padahal masjid kata Nabi SAW adalah tempat yang paling baik di muka bumi ini, tempat yang paling Allah sucikan, tempat yang diridhoi oleh Allah. Al-bilad ahabu ilallah masajiduha, sebagaimana dalam sabda Nabi hadis riwayat Imam Ahmad, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka si fulan ini, beliau ini, orang tua ini, setelah mendengarkan kajian tadi, setelah bertanya, kemudian Allah wafatkan dalam kondisi dia sedang mendengarkan pengajian, meninggal dunia di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Maka bahwa kalau kita perhatikan, itu yang pertama Pak Bung, video yang pertama. Video yang kedua juga kami temui, kami lihat sebaliknya. Di situ ada satu acara ya, satu acara apa ya, acara dangdutan apa acara orkes ya, acara joget-joget. Maka di antara penjoget tadi, yang joget-joget atau yang sedang nyanyi tadi, mati dalam kondisi sedang berjoget-joget itu ya, sedang dia bernyanyi joget-joget di atas panggung gitu, dengan situ ada wanitanya juga yang sedang nyanyi ya, sama persis, orangnya juga tua, sudah umur 55 tahun kurang lebih ya. Ya, jadi yang sama-sama meninggal itu umurnya hampir sama ya. Yang pertama agak gemuk, yang kedua agak kurus. Ini yang mati ini. Yang mati ini sedang berjoget-joget ria dengan bidu wanita tadi di sampingnya. Akhirnya mati dia. Ya, maka captionnya ya, kita berlindung kepada Allah semoga tidak dimatikan dalam kondisi su'ul khotimah gitu ya. Captionnya di situ ya, tulisan-tulisan yang disampaikan di situ ya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kasus kejadian yang kita perhatikan di dalam dua video ini Bapak Ibu ya, yang disuguhkan, yang diperlihatkan, maka kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama, yang dimana para ulama mengatakan bahwa man mata ala asya alaihi ya, bahwa orang mati itu disesuaikan dengan di saat ketika masa hidupnya ya. Jadi orang mati itu akan disesuaikan dengan masa kehidupan dia sehari-hari seperti apa. Jadi kehidupan dia itu seperti apa Bapak Ibu. Seandainya misalkan ada si A ini, kebiasaan dia tadi contoh yang husnul khatimah, bisa jadi Allah wafatkan dia meninggal dunia di masjid, insya Allah ya, kita berprasangka yang buruk, beliau kesehari-hariannya orang yang bismillah, rajin ke masjid, menjaga sholat berjamaah, kemudian datang ke majelis ilmu, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga Allah tutup akhir kehidupannya dengan baik, sehingga Allah tampakkan kematian dia, wafatnya dia, bahkan banyak orang tahu dia meninggal di dalam masjid dalam kondisi dia di majelis ilmu. Padahal orang yang meninggal di majelis ilmu, kita mengambil keutamaan orang yang menuntut ilmu seperti ini Bapak Ibu nggih, ketika dia meninggal dunia, Masya Allah, jalan tercepat masuk surga, insya Allah jalan tercepat masuk surga.
Jelaskan dalam hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menuntut ilmu untuk belajar agama supaya dia mengerti dan paham tentang agama Islam sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan bisa nanti menghadap Allah dengan ilmu yang dia milikinya, dengan ibadah yang dia jalankannya, maka Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga dengan cepat. Masya Allah. Makanya Allah wafatkan Pak Bu, orang ini meninggal dalam kondisi di majelis ilmu karena dia ngerti paham bahwa orang menuntut ilmu nanti jaminannya surga insya Allah. Sebaliknya orang yang kedua ini dia berjoget-joget, dia bernyanyi-nyanyi ya. Orang yang dilalaikan dengan kehidupan dunia sehingga tidak berpikir bahwa kematian sewaktu-waktu akan datang menghampirnya. Itu nggak pernah berpikir dalam pikiran dia Pak Bu. Mungkin dia berpikir, wah saya masih hidup lama, itu ya. Saya tak seneng-seneng dulu aja, nanti bertobatnya nanti aja. Ayo, tak joget-joget dulu, tak bernyanyi dulu, atau yang lainnya. Atau mungkin meninggal dalam kondisi berzina, minum khamr, mabuk, sabung ayam, sedang mendolimi orang, atau yang lainnya. Maka orang-orang yang meninggal dunia diwafatkan oleh Allah dalam berbuat dosa dan maksiat atau melanggar aturan Allah, atau meninggal dalam kondisi dia meninggalkan sholat, tidak mau berpuasa dan yang lain, maka orang seperti ini nyun sewu tidak pernah berpikir bahwa kematian itu akan sangat dekat menghampirinya. Ketika sudah datang ajal, kira-kira bisa nggak Bu ditunda sebentar gitu, bisa? Nggak bisa. Makanya Allah katakan di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 19, "Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Ketika datang sakaratul maut secara tiba-tiba, yang itu dengan sebenar-benarnya atas izin Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa lari darinya. Meskipun kalian pengen lari daripada maut ataupun ajal tersebut, nggak bisa Pak Bu. Mau lari kemana? Ke dalam benteng yang kokoh, umpet di dalam gorong-gorong, atau mungkin sembunyi di mana? Dalam kamar, kamar tutup kunci rapatnya gitu, biar selamat saya gitu dari kematian. Bisa nggak Pak Bu? Nggak bisa. Allah katakan di dalam surat An-Nisa 78, apa kata Allah? Bahwa kematian itu akan terus menghampirimu walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh dan kuat. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu tentang kematian ini. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan atau diundur sedikit pun. Gusti Allah mengke rumiyin kula tak salat rumiyin, nggih kula tak tobat, enggak bisa. Gusti Allah paringi kula wedal sak jam mawon kula tak sujud menghadap panjenengan ya Allah. Saged Pak Bu? Tidak bisa. Tidak bisa, makanya tadi dibacakan imam ya. Apa? Yaitu bagaimana supaya kita ini hati-hati dengan kematian. Kalau sudah kematian datang sewaktu-waktu, maka jangan berharap untuk bisa bertobat kita, Pak. Tidak akan pernah diundur. Makanya hati-hati dengan kehidupan ini ya. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya, kullu nafsun dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Kita tidak tahu kematian kita di mana, dalam kondisi apa, Pak Bu? Apakah di masjid, di pasar, di jalan, di kantor, di pabrik, atau di dalam rumah, atau di cakro, ya, atau sedang ngapain? Kita tidak tahu. Tapi yang paling penting, dalam kondisi apa kita mati? Apakah sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah sedang mentaati Allah? Itu yang harus kita pikir. Kenapa? Karena jalan kematian hanya dua. Para ulama mengatakan jalan kematian hanya dua. Mati dalam kondisi mentaati Allah atau mati dalam kondisi durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Jadi yang kami berikan informasi ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan tadkirah ya, peringatan kepada kita
akan begitu pentingnya hidup ini, jangan pernah sekali lagi kita sia-siakan nggih. Karena kalau kita sia-siakan nanti penyesalannya ketika di akhirat jatuhno. Apa Pak Bu? Seandainya kalimat itu nanti banyak digunakan oleh para penduduk neraka di akhirat. Jadi kalau kita baca Al-Quran 30 juz 114 surat, kalau kita bedah penyesalan kebanyakan orang nanti pada hari kiamat itu, kalimat yang sering digunakan apa? Seandainya. Apa Bu? Seandainya jatuhno. Oleh bahasanya Jono apa? Jatuhno, gitu. Tapi kata-kata jatuhno seandainya itu hanya berlaku di neraka, di akhirat. Orang sudah divonis masuk neraka baru menyesal dan sadar. Tapi ketika di dunia sadar mboten Pak Bu? Sadar? Mboten. Kadang-kadang apa? Rumangsa sik sehat, rumangsa sik kuat, rumangsa sik hebat, rumangsa sik akeh koncone. Nggih. Ya, merasa banyak temannya, merasa dia sehat, merasa kuat, merasa hebat. Makanya kadang-kadang itulah orang itu dilalaikan dengan masa hidupnya. Nah, itu. Baik, kita aja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna